Channel. Senang. Kembali lagi bersama saya di segmen ngebahas sains bersama Rima Aksa. Hari ini saya akan membahas suatu topik yang paling banyak di-request oleh kalian para netizens, yaitu kenapa plastik yang berasal dari material organik sangat sulit sekali diuraikan. Padahal harusnya kalau material organik mudah ya guys diuraikannya. Nih, contohnya plastik tipis seperti ini. Atau plastik kemasan yang tebal seperti ini. Kalau dibuang di alam, sangat sulit sekali diuraikan. Bahkan bisa memakan waktu sampai puluhan tahun loh untuk menghancurkan plastik-plastik tadi. Yang akibatnya bisa merusak alam. Serem gak sih? Oh iya, mau tahu jawabannya kan? Yuk ngebahas! Plastik terbentuk dari karbon, hidrogen, klorin, oksigen, belerang, dan nitrogen. Awalnya, plastik dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti tanduk hewan, selak atau sekresi dari serangga kecil, dan getah tanaman perca. The rainbow beauty of Tupperware. Pada tahun 1869, plastik sintesis pertama kali dibuat dari selulosa yang merupakan bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Penemu plastik saat itu adalah Wesley Hyatt, yang menemukan bahwa selulosa nitrat dapat dijadikan sebuah plastik dengan menambahkan kamper. Plastik sintesis pertama yang diakui sebagai komersil disebut seluloid. Saat ini, plastik banyak dibuat dari minyak bumi. Proses pembuatannya adalah minyak mentah pertama kali melalui proses pemurnian, selanjutnya dipisahkan melalui proses distilasi menjadi etana, propana, dan berbagai produk petrokimia lainnya. Setelah itu, etana dan propana dipisahkan menggunakan tungku bertemperatur tinggi. Selanjutnya, etilena dan propilena terbentuk melalui proses ini. Di dalam reaktor tersebut, etilena dan propilena akan dikombinasikan menggunakan katalis yang membentuk zat seperti tepung. Zat ini dinamakan polimer plastik. Selanjutnya, melalui ekstrusi, plastik akan berwujud cair. Plastik dalam wujud cair ini akan dibiarkan hingga mendingin, lalu diubah menjadi pelletizer sehingga berbentuk seperti pelet-pelet kecil. Selanjutnya, pelet plastik ini akan menjadi bahan dasar plastik. Umumnya, tahap pembuatan plastik terdiri dari 4 bagian, yaitu injection molding, ekstrusi, thermoforming, dan blow molding. Tahap pertama adalah injection molding. Pada tahap awal ini, plastik yang berupa pelet dimasukkan ke dalam suatu tabung yang mempunyai pemanas. Di dalamnya terjadi proses pelelehan biji plastik dengan menggunakan sekrup yang ada dalam tabung tersebut. Setelah dilelehkan, plastik akan dibawa masuk ke dalam cetakan. Tahapan kedua disebut ekstrusi, yaitu proses pembuatan plastik di mana lelehan biji plastik ditekan secara terus-menerus hingga lebur dan menjadi halus. Dalam pemanasan plastik, ini membutuhkan temperatur yang sangat tinggi. Tahapan ketiga namanya terraforming. Pada tahapan ini, lelehan biji plastik tadi berubah menjadi lempengan atau lembaran yang akan dipanaskan kembali dan dimasukkan ke dalam cetakan lainnya. Tahapan ini tidak memerlukan waktu yang lama. Tahap terakhir adalah blow molding. Lelehan biji plastik yang telah berbentuk seperti pipa akan ditiupkan secara terus-menerus ke dalam cetakan tersebut, yang kemudian berbentuk plastik yang siap dibentuk untuk menjadi berbagai benda yang akan dibutuhkan. Kegunaan yang luas, sayangnya plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Untuk menguraikan plastik, diperlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun, tergantung ketebalan dan bahan campurannya, untuk membuat sampah plastik benar-benar terurai. Akibatnya, sampah plastik semakin menumpuk, mencemarai tanah dan air, serta mengganggu kehidupan makhluk hidup. Gini, plastik memang terbuat dari minyak bumi, which is itu masuk ke senyawa organik. Tapi sebelum berubah jadi plastik, kan tadi udah dijelasin, dia melewati serangkaian proses dulu. Nah, proses produksi ini kan mengubah minyak bumi dari yang bahan dikenalin sama organisme yang organik tadi menjadi bahan yang sama sekali nggak dikenalin organisme. Ya, mirip sama orang oplas gitu deh. Oke, kita kembali ke pertanyaannya ya netizens. Kenapa sih plastik yang berasal dari minyak bumi, which is itu senyawa organik, tapi nggak bisa diurai?
Aneh ya kedengarannya? Sebenarnya nggak aneh sih, dan pertanyaannya nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar juga. Plastik bisa diuraikan kok, salah satunya dengan cara dibakar dengan insenerator, atau dipanaskan dengan menggunakan sinar UV. Walaupun kalau dipanaskan dengan sinar UV memerlukan waktu yang lama. Jadi yang saya maksud di sini adalah diurai itu sama dengan biodegradable, alias bisa diurai oleh organisme-organisme yang ada di alam. Bisa makan nasi warteg, tapi nggak bisa makan beling. Organisme di alam bisa memecah polisakarida untuk menghasilkan gula, dan juga bisa mencerna kayu. Tapi organisme di alam, ketika dikasih makan polipropilen, dia nggak bisa makan. Karena dia melihat propilen pada plastik, serta semua ikatan-ikatan karbonnya sebagai benda asing yang nggak bisa dimakan. Dan organisme biasanya nggak akan memecah suatu zat kimia yang seperti itu karena organisme tidak memiliki jalur metabolisme di dalam tubuhnya untuk bisa melakukannya. Selain itu, polipropilena juga tidak dihasilkan secara alami di alam. Kok bisa sih nggak dihasilkan secara alami? Karena alam untuk menghasilkan polipropilena memerlukan energi yang sangat besar untuk menyatukan ikatan-ikatan karbon tersebut. Jadi, alam memilih alternatif lain untuk menyatukan sebuah molekul karbon yang sangat besar. Bagi organisme, lebih mudah mensintesis ikatan peptida daripada ikatan karbon seperti itu. Oke netizens, sudah tahu kan jawaban menariknya? Rupanya, plastik tidak bisa diuraikan di alam karena organisme menganggap plastik sebagai makanan yang sangat aneh bagi mereka. Sama seperti manusia yang jika dikasih makanan yang aneh yang akan merasa, jijai, nggak mau makan, organisme juga sama kayak begitu. Ketika dikasih plastik, mereka tidak mau mencernanya sehingga plastik akan terus-menerus menumpuk di alam sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan ngebahas sains hari ini. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, silahkan tanyakan di akun Quora saya di deskripsi di bawah ini, atau langsung DM saya di Instagram atau di YouTube untuk pembahasan-pembahasan sains menarik lainnya. Sampai jumpa, arrivederci!